Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara yang hadir diwakili oleh Kasih Bimas, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka Utara, pribadi Bapak Dr. Salihuddin. Yang saya hormati Ketua BPTKI, saya mohon maaf kalau salah sebut, BPTKI Badan Pengelola TK Islam Kabupaten Kolaka Utara, Ibu Andi Bau SHMH. Yang saya hormati pimpinan Basnas, Ibu Haja Veteranda Haja Hukumiyah yang sempat hadir. Yang saya hormati salah satu tokoh pendidik yang juga diberi amanah sebagai Ketua Latkon. Ada ini sahabat saya pribadi, Bapak Dr. Masmur Lakahena. Yang saya hormati Ibu, salah satu pimpinan dari BKMT, Badan Pembentak Majelis Ta'lim Kabupaten Kolaka Utara, pribadi Ibu MT Hastatiawati, seluruh pembina dan pengelola TK dan PAUD yang sempat hadir, yang juga saya hormati, dan seluruh anak-anakku sekalian yang pada hari ini bersiap di wisuda, yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Mengawali pembicaraan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan yang sangat mulia ini kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka melaksanakan wisuda santri. Wisuda santri yang tadi sebutkan wisuda akbar, karena digabung dari berbagai TK dan santri yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Salawat dan taslim mari senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi contoh dan suri teladan bagi kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, berbicara masalah santri, berbicara masalah anak-anak, Rasulullah SAW berpesan kepada kita. Beliau katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa bawahu yuhawadanihi
au yumajisanihi au yunassiranihi. Setiap anak itu lahir dan dilahirkan di atas fitrah yang suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Pada kalimat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan seterusnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan seterusnya. Sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini adalah bahagian daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diamanahkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita sebagai orang tua pada awalnya memang adalah tempat Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah untuk membina anak-anak kita, untuk membina generasi yang pada masanya nanti atau ada saatnya nanti justru anak-anak ini yang menjadi atau tempat dititipkan amanah untuk memelihara orang tuanya kelak. Jadi kalau di kecil-kecil seperti ini, di masa kanak-kanak begini, anak-anak ini masih titipan kepada kita. Tetapi ada saatnya nanti justru kita yang tua menjadi titipan Allah kepada anak-anak itu. Maka kalau ingin mendapatkan perlakuan yang baik oleh anak-anak kita, oleh generasi kita, maka perlakukanlah, didiklah dengan baik di masa-masa atau di usia di mana mereka memerlukan pendidikan itu, sehingga pada saatnya nanti ketika kita kelak menua, maka dia akan merawat kita sebagaimana dulu kita pernah merawat dia. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan jelas ya, disebutkan 4 status anak. Itu disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 25. Surah 25 ayat 24 disebutkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi status yang pertama itu qurrata a'yun, anak yang menjadi penyejuk hati. Anak yang menjadi penyejuk hati. Tentu harapan kita membina anak-anak kita ke depan, agar ke depan bisa menyejukkan hati kita. Bagaimana bentuk anak-anak bisa menyejukkan hati kita? Narek lisuki oleh kantorota atau engka isuruh ide namang keda dan engka makeda menolak. Ataupun kalau dia menolak tentu ada alasan yang real dan bisa diterima. Kemudian disebutkan pada tempat lain, al-mal wal baruna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihah. Dikatakan harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Itu status yang kedua. Itulah yang kita lihat dan kita saksikan pada kesempatan ini. Orang tua berbondong-bondong mendampingi anaknya untuk mengikuti kegiatan wisuda ini. Kenapa? Karena
anak-anak kita ini menjadi perhiasan kita, permata hati kita. Apapun yang beliau minta, jika mampu ingin rasanya kita penuhi. Itulah fakta bahwa anak-anak ini menjadi permata hati. Nah, maka oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk melakukan pembinaan, melakukan pembelajaran. Karena status yang ketiga disebutkan, bisa jadi anak itu menjadi musuh bagi kedua orang tuanya ke depan. Jadi kita semua ini anak-anak terhadap orang tua kita. Jadi ada anak-anak yang bisa saja menjadi musuh terhadap kedua orang tuanya. Itu bisa dilihat dalam sejarahnya Nabi Yakub dengan saudara-saudara Nabi Yusuf, putranya sendiri, menjadi musuh karena ada satu anak yang dijadikan sebagai permata hati, kemudian yang lain itu hampir bisa dikatakan diabaikan. Sehingga bagaimana cara menangani, bagaimana cara mendidik anak tentu menjadi suatu hal yang dibutuhkan. Dan oleh karena itu ada ilmunya yang khusus. Jadi kita perlu hati-hati jangan sampai ke depan anak-anak kita menjadi musuh. Status yang terakhir itu disebutkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai anak-anak, wahai orang-orang yang beriman, jagalah harta bendamu dan anak-anakmu yang membuat lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi ada saatnya anak-anak itu jika tidak dibina dengan baik, maka justru menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, momentum mewisuda santri adalah sesuatu hal yang sangat baik untuk memperlihatkan rasa cinta kita terhadap anak-anak kita dan juga sebagai bahagian daripada upaya kita mendidik. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini pesan-pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebelum saya mengakhiri, saya sampaikan pesan dari salam hormat dari Bapak PJ Bupati Kolaka Utara, bahwa sedianya beliau yang akan hadir dalam acara ini, tetapi karena ada tugas yang lebih penting yang menyebabkan kegiatan ini diserahkan kepada saya. Dan mohon maaf manakala dalam penyampaian ini ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati, kiranya dapat dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin anak-anakku para santri berdiri semua dulu yang mau wisuda. Berdiri semua. Sudah siap di wisuda? Sekali lagi, sudah siap di wisuda? Masya Allah. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kalau sudah siap di wisuda, camkan baik-baik. Anda telah dididik, Anda telah diajar. Saya ingin setiap santri ini jangan melupakan salat 5 waktunya, dan di akhir salatnya jangan lupa mendoakan kedua orang tuanya. Siap? Ya. Itu kewajiban anak.
Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.